Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam Pramuka. Masya Allah, semoga anak-anak hari ini masih diberikan Allah kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan dimanapun anak-anak berada. Alhamdulillah Bunda Eni hari ini masih Allah berikan kesehatan sehingga Bunda Eni dapat menjumpai anak-anak dalam latihan rutin kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur pemerintahan dan juga struktur pramuka. Tapi sebelum Bunda Eni mulai penjelasannya tentang struktur pemerintahan dan struktur pramuka, yuk kita mulai sama-sama pelajaran kita. Latihan kita hari ini dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga Allah selalu memberikan keberkahan ya. Oke anak-anak, sebelum Ustazah ini hari ini menjelaskan tentang materinya, Ustazah ini mau memulai hari ini dengan menyanyikan lagu pramuka yang bisa boleh diikuti ya dari rumah. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Pramuka tak kenal rintangan, meski jalan panjang menghadang, kan hilang di dalam hati yang riang. Pramuka tak kenal rintangan. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum Ustazah memulai materi, Ustazah ini akan memberikan tentang kisah Rasulullah. Nah, seperti yang anak-anak ketahui bahwa Rasulullah saat dilahirkan beliau sudah dalam keadaan yatim. Nah, setelah itu anak-anak kita akan membahas tentang kisah masa kecil Nabi Muhammad saat bersama Bani Sa'ad dan bersama ibu susuannya Halimah Tusyadiyah. Nah, anak-anak, sejak Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kaum Bani Sa'ad. Nah, karena pada zaman dulu penduduk Arab di Mekah mempunyai kebiasaan untuk memberikan pengasuhan sementara anak yang baru dilahirkan kepada ibu susuannya. Nah, begitu pula dengan Aminah. Pada saat itu, Aminah masih dalam suasana berkabung. Ibunda Rasulullah tidak begitu banyak mengeluarkan ASI. Nah, pada saat yang bersamaan, kaum Bani Sa'ad yang memang biasanya membesarkan anak-anak di Mekah datang dari desanya ke kota Mekah. Nah, pada saat itu ternyata Rasulullah yang masih bayi membutuhkan susu, membutuhkan ASI. Kemudian datanglah Halimah Tusyadiyah untuk menjadi ibu susuan Nabi Muhammad. Pada saat itu anak-anak ternyata kehidupan Halimah Tusyadiyah beserta suaminya tidak begitu baik. Masa pancaklik, domba-dombanya tidak menghasilkan banyak susu. Jadi kehidupannya agak kesulitan. Namun anak-anak, suatu keberkahan akhirnya mendatangi keluarga tersebut. Rasulullah kecil pada saat itu diberikan hak pengasuhannya sementara kepada Halimah Tusyadiyah untuk dibawa pulang menuju ke pedesaannya Bani Sa'ad untuk mendapatkan ASI dari Halimah Tusyadiyah. Nah, sebenarnya Bunda Aminah sangat berat untuk melepaskan anaknya, namun demi kebaikan seluruh keluarga Bunda Aminah mengizinkan Rasulullah untuk dibawa oleh Bani Sa'ad menuju di kampungnya untuk mendapatkan perawatan ASI hingga Rasulullah berusia 5 tahun. Anak-anak, tadi kan
Bunda sudah cerita nih, ternyata pada saat itu kehidupan Halimatus Sya'diyah beserta keluarganya dalam keadaan kekurangan dan domba-dombanya tidak menghasilkan susu. Namun, sejak diamanahi untuk merawat Nabi Muhammad kecil, keluarga Aminah sangat merelakan dan keluarga Halimatus Sya'diyah pun pulang ke perkampungan Bani Sa'ad, dan Masya Allah anak-anak, keberkahan mencurahi keluarganya Halimatus Sya'diyah. Bahkan pamannya pun berkata, paman Rasulullah berkata, keberkahan ia sedang membersamaimu wahai Halimatus Sya'diyah. Nah, anak-anak kan tahu nih, domba-dombanya Halimatus Sya'diyah pada saat itu tidak menghasilkan banyak susu. Namun, ketika Halimatus Sya'diyah membawa Rasulullah pulang, susu dari domba-domba itu banyak berlimpahan sehingga kehidupan Halimatus Sya'diyah berserta keluarganya berkecukupan. Rasulullah pun diasuh dengan baik oleh keluarga Halimatus Sya'diyah. Bahkan keberkahan juga mendatangi perkampungan Bani Sa'ad tadi. Masya Allah ya anak-anak, ternyata Rasulullah dimanapun berada selalu membawa keberkahan. Hingga Rasulullah berusia 5 tahun, Rasulullah dididik dengan baik oleh keluarga Halimatus Sya'diyah dan juga Bani Sa'ad. Kemudian Rasulullah kembali kepada keluarga ibunya di Mekah. Oke, tadi adalah kisah tentang Rasulullah pada saat hidup di desa bersama Halimatus Sya'diyah. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada struktur pemerintahan. Tapi yang harus anak-anak ketahui kali ini baru struktur pemerintahan desa atau kelurahan. Nah, satu desa atau satu kelurahan dipimpin oleh kepala desa atau kepala lurah. Nah, anak-anak, sekolah kita sendiri termasuk ke dalam Kelurahan Sungai Bangkong. Nah, di dalam kelurahan sendiri ada sekretaris lurah dan banyak lagi orang-orang yang bekerja. Ada kasih-kasih atau ada kabak kepala bagian, ada bagian pemerintahan, bagian pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, di bawah itu, di bawah struktur pemerintahan lurah atau desa, ada RW dan RT. Nah, anak-anak, RW dan RT kepanjangan dari rukun warga dan rukun tetangga. Nah, kali ini selaku warga yang baik, anak-anak walaupun masih siaga sudah harus mengenal lingkungan kita, termasuk siapa yang ada di sebelah rumah kita dan juga siapa yang memerintah di RT dan RW kita. Anak-anak, setelah ini boleh tanyakan kepada ayah dan bunda siapakah yang menjabat sebagai ketua RT dan ketua RW di lingkungan anak-anak sendiri. Oke? Kalau tadi kita belajar tentang struktur pemerintahan desa, sekarang kita akan mengetahui atau mempelajari tentang struktur organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional hingga ke sekolah. Nah, anak-anak, seperti yang anak-anak lihat, ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Ini bukan penggalang penegak siaga ya, tapi memang sengaja diberikan warna agar anak-anak tahu bahwa bagian-bagian ini adalah bagian yang sama. Nah, anak-anak, untuk struktur pemerintahan pramuka atau struktur organisasi pramuka, yang paling atas adalah kuartir nasional atau pengurus nasional gerakan pramuka. Nah, untuk kuartir nasional gerakan pramuka di Indonesia sendiri terletak di Jakarta. Kuarnasnya dipimpin oleh seorang Kak Kuarnas atau pemimpin pramuka nasional. Kemudian itu tadi di tingkat nasional atau di negara Indonesia. Kemudian di daerah atau di Kalimantan Barat sendiri. Kita berada di Kalimantan Barat sendiri dan dipimpin oleh organisasi yang namanya kuartir daerah. Nah, kuartir daerah dipimpin oleh seorang Kak Kuarda atau kepala kuartir daerah. Di bawah kuartir daerah, kita punya yang namanya kuartir cabang. Nah, tadi di tingkat daerah,
Sekarang kuartir cabang adalah di tingkat kota atau kabupaten. Iya, Kuarcap sendiri dipimpin oleh seorang Kak Kuarcap atau kepala kuartir cabang. Kemudian ada yang namanya kuartir ranting. Nah, kuartir ranting itu letaknya di kecamatan. Iya, benar. Nah, kuartir ranting di bawahnya adalah gugus depan seperti SD kita. Oke, sudah mengerti ya. Tadi kuartir nasionalnya secara Indonesia ada di Jakarta. Kuartir daerah kita masuk ke dalam daerah Kalimantan Barat. Untuk kuarcap atau kuartir cabang kita masuk ke kota Pontianak. Begitu juga dengan kuartir ranting atau tingkat kecamatan kita berada di Kecamatan Pontianak Kota atau kuartir ranting Pontianak Kota. Untuk gugus depan kita berpangkalan di SDIT Al-Mumtaz. Oke anak-anak, tadi adalah penjelasan tentang struktur organisasi pramuka dan struktur pemerintahan desa. Nah, anak-anak untuk kali ini, anak-anak Ustazah ini berikan tugas untuk mengetahui siapa pengurus di RT anak-anak. Nah, anak-anak boleh tanyakan kepada ayah bunda siapa nama RT yang ada di lingkungan anak-anak. Oke. Selain menanyakan nama ketua RT-nya, anak-anak juga Ustazah ini minta untuk menuliskan 10 nama tetangga yang ada di lingkungan anak-anak. Oke, selamat mengerjakan tugas. Ustazah ini tutup pertemuan kita kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.